Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama Ranting Blingo beserta banom-banomnya, terkhusus kepada jajaran kepengurusan Ansor Ranting Blingo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kami hormati tim media Rijalul Ansar Ranting Blingo yang pada kesempatan malam hari ini diperakasai oleh sahabat Alfun, dan yang saya hormati para gus yang sami rawuh, yang sami hadir pada majelis ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas saya pada kesempatan yang indah ini, mari kita bersama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul bermuwajahah dalam satu majelis ini dalam keadaan siha wal afiyah, dan semoga ibadah kita baik ibadah fardu ataupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi tambahan pahala yang akan menghantarkan kita semua ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan keharibaan Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah kita mampu mengenal Islam, melalui beliaulah kita dapat mengetahui agama yang sebenar-benarnya, dan melalui beliaulah kita dikenalkan dengan akhlakul karimah. Semoga dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kelak kita semua dikumpulkan dengan kekasih kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, yaitu malam dari bulan Ramadan, malam yang penuh berkah, malam yang sangat ramai, kita diperkenankan berkumpul malam-malam yang penuh hikmah. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menambah amal baik kita. Malam yang dimana di setiap rumah dilantunkan bacaan Al-Quran, di surau-surau dilantunkan bacaan Al-Quran, yang lebih ramai lagi di masjid-masjid tak henti-hentinya dilantunkan kalamullah. Semoga kita juga tergolong orang-orang yang mahabbah, cinta dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena kelak Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Semoga saya dan Anda sekalian gemar membaca Al-Quran, tidak bosan-bosan membaca Al-Quran, dan duriah kita semua kelak menjadi ahlul Quran. Amin. Pada kesempatan yang baik ini saya teringat sekali dengan kisah sejarah baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW berkaitan tentang masjid. Karena kebetulan ini temanya ngopi kita itu ya berkaitan bulan Ramadan, tentu yang paling sibuk dalam hal ini
adalah bacaan Al-Quran di masjid-masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu hijrah dari Makkah menuju Madinah, saat sesampainya beliau di Madinah, ada tugas besar yang harus beliau segera selesaikan. Di antaranya nanti bagaimana Rasulullah menggerakkan umat muslim, menyatukan muslim antara Ansor dan Muhajirin, kemudian bagaimana umat muslim nanti dalam perjalanannya ini akan normal, semuanya nanti berawal dari sini. Jadi di sini saya akan membacakan sedikit cerita yang saya ambil dari Fiqhus Sirah karya Ramdhani Al-Buti berkaitan tentang asasul awal, dasar pertama, binaul masjid, kaitannya dengan pembinaan masjid. Laqad kanat hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Mekkah menuju Madinah, hal yang paling pertama ia lakukan, Rasulullah lakukan adalah menumbuhkan, memunculkan Darul Islam. Bagaimana Madinah nanti ini menjadi negeri Islam pertama di muka bumi yang akan menjadi pijakan bumi-bumi lain perihal tentang ajaran Islam. Sekaligus di sini Rasulullah menyatakan berdirinya daulah Islamiyah, berdirinya negara Islam dengan di bawah kepemimpinan beliau langsung, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk merealisasikan itu semua, walidha faqad kana awwalu amalin qama bi Rasulullah, karena itu hal yang pertama Rasulullah lakukan adalah an aqamal asasul hammah, yaitu meletakkan asas-asas penting yang berhubungan dengan daulah ini, kekuasaan ini. Walaqad kana hadhil asas mumathalatan fi hadhil a'mal as-salasa at-taliyah. Ini tercermin dalam tiga hal. Jadi Rasulullah beliau mengukuhkan tiga hal sebagai pondasi awal untuk keberlangsungan Islam. Kita tahu bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Makkah itu menjadi bahan cibiran umat kaum musyrikin. Bahkan keberadaan Rasulullah itu tidak dikehendaki di Makkah, yang sehingga pada akhirnya Rasul Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah menuju Yasrib, yang sekarang dikenal dengan negeri Madinah. Pertama yang beliau lakukan adalah di Madinah itu apa? Binaul masjid. Rasulullah itu membangun masjid. Itu yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad lakukan sebagai tonggak awal berdirinya daulah al-Islamiyah. Kemudian yang kedua yang Rasulullah lakukan al-mu'akhah bainal muslimin amatan wal muhajirin wal ansar khassah, yaitu bagaimana Rasulullah ini mempersaudarakan, menyatukan antara semua umat muslim secara umum, terkhusus kepada para muhajirin dan ansar. Kita ketahui bahwa kaum muhajirin ini tentu karena dahulu berada di
Makkah, tentu budayanya berbeda. Budayanya berbeda, kemudian kebiasaannya juga berbeda. Maka bagaimana Rasulullah kemudian memiliki wacana bagaimana supaya umat muslim ini semuanya nantinya bersatu, termasuk Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga yang Kanjeng Nabi Muhammad lakukan adalah kitabatun wathiqah au dustur, yaitu menulis atau membuat satu perjanjian atau membuat satu undang-undang yang mengatur nizami hayati muslimin, keberlangsungan umat muslim nantinya fima bainahum. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad memaparkan tujuan dari semua itu, tujuan dari dibuatnya perjanjian atau dustur atau undang-undang secara umum kepada umat muslim. Lebih-lebih nanti juga akan dibuat undang-undang yang kaitannya umat muslim dengan al-Yahud, dengan orang-orang Yahudi kala itu. Wa sanabda'u fatuhaddisu an bina'il masjid. Kita akan kembali ke pembahasan yang pertama. Jadi nanti kita akan coba petik satu pelajaran dari peristiwa ini. Mungkin nanti kalau waktunya kita tidak cukup, ya kita bahas satu saja dulu, gak apa-apa. Nanti yang dua bisa kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. Fa insyaallah, andai kata Allah memberikan, dan semoga Allah memberikan keberkahan umur kepada kita dan umur yang panjang, amin. Kita akan kembali pada satu pembahasan. Yang pertama adalah pembangunan masjid, bahwa telah kita ketahui innama qatahu sallallahu alaihi wasallam barakas fi maudhi'in kana li hulamaini yatimaini minal ansar. Saat unta yang ditunggangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah berhenti di suatu tempat di mana tempat tersebut milik dari seorang anak yatim, di Gulamaini yatimaini minal ansar. Jadi ontanya Rasulullah dulu itu saat dari Makkah menuju Madinah atau pertama kali memasuki Madinah, itu ontanya justru dibiarkan berjalan, kemudian memilih tempat persinggahannya. Dan kebetulan itu singgah di sebuah tanah, di sebidang tanah yang tanah itu milik anak yatim, kedua anak yatim. Wa kana As'ad bin Zurarah qad ittakhadahu musalla qabla hijrati Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Oleh sahabat As'ad bin Zurarah, tanah milik anak yatim ini sudah dijadikan tempat sholat, tempat untuk beribadah atau musola sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah. Memang telah kita ketahui bahwa Madinah saat itu memiliki satu pemahaman berbeda dengan Makkah kala itu, sehingga antusias untuk menyambut kedatangan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kalah besar dengan semangat orang-orang musyrik mengusir Rasulullah dari tanah kelahirannya. Fakana yusalli bi ashabihi fihi. Oleh As'ad bin Zurarah ini, tanah ini itu sudah dijadikan tempat untuk sholat jamaah beserta para sahabat-sahabatnya. Kemudian apa yang terjadi? Fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyubniya dzalikal maudhu' masjidan. Kemudian Rasulullah nunjuk perintah supaya tanah ini didadekkan apa masjid. Itulah yang pertama kali terjadi pada kisah sejarah masa lalu, bahwa tanah milik anak yatim ini yang oleh As'ad bin Zurarah dijadikan tempat untuk sholat berjamaah di waktu kedatangan Rasulullah, di waktu onta Rasulullah berdiam di situ, sesegera mungkin Rasulullah memerintahkan untuk mendirikan masjid.
Lalu cerita ini tidak hanya berhenti di sini saja. Fada'a gulamaini wa kana fi kafalati As'ad bin Zurarah. Kemudian Rasulullah nimbali niku napa? Gus Alfon. Dipanggil. Nah, diundang niku nek basa Jawa sing piye niku ya. Ditimbali, dipanggil oleh Rasulullah karena kebetulan dua yatim ini dalam asuhan dan tanggung jawab As'ad bin Zurarah. Ditimbali. Nimbali ini wong wetan ngecung, mrene cung ngono ya. Rene cung ngene ya. Gus, cah bagus. Mas Alfon mriki ngoten ya. Kemudian fada'a gulamaini wa kana fi kafalati As'ad ibn Zurarah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah menanyakan tentang harga kepada si anak kecil ini. Tentu ini nanti akan menjadi hikmah tersendiri. Kenapa Kanjeng Nabi menanyakan harga ke si gulam ini? Faqala bal nahabu. Nahabu. Laka ya Rasulullah. Kemudian si anak yang masih imut-imut iki ngendikan kalian Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula niku mboten badhe nyadi. Saya itu enggak ingin menjual, atau kami ini enggak ingin menjual tanah yang kita miliki. Kami hibahkanlah kepada engkau ya Rasulullah. Fa'aba Rasulullah hatta bata'ahu minhuma bi asyrati dananir. Kemudian Rasulullah menolak. Rasulullah membayar keduanya dengan bi asyrati dananir, dengan 10 dinar. Dikonversi ke rupiah dihitung kok ya. Mas Edi, 10 dinar itu pirang rupiah nih saiki ya. Cerita ini terus berlanjut. Wa kana fi syajarah gharqati, di tanah yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk dijadikan masjid ini ternyata banyak tetumbuhan pohon-pohon gharqat. Ada pohon kurma, kemudian ada kuburan-kuburan lama gitu. Wa kuburun qadimah li ba'dil musyrikin, atau kuburan-kuburan usang, kuburan kuno. Enggak kuburan pemakaman baru, tidak, tapi sudah kuburannya itu sudah Mas yang terlanjur lama niku napa? Wis ora trimo singop nih ya, wis sepi. Ya serem. Fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bil kubur fanubishat wa bin nahil wasyajar fakutiat. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat, beliau juga ikut andil di situ, perintah supaya iki dipotongi wae, diresiki. Kemudian kuburan-kuburane wong musyrik niku dikeduk, diresiki, sisa-sisane diresiki, karena kuburan lama itu ya mengindikasikan nanti darah atau nanah yang ada itu sudah larut. Kemudian didirikanlah di situ masjid yang kira-kira panjangnya itu, lebar dan panjangnya itu mi'atu dhira'i atau 100 hasta. Sama semua sisi-sisinya kira-kira panjang lebarnya seperti itu. Kemudian dibangunlah dengan batu bata. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah niku juga ikut andil dalam pembangunan beserta sahabat-sahabat yang ada di tempat ini. Yen criyose niku nggih saka-sakane saka glugu kurma, lajeng napa atape niku saking napa dedaun nggih, pelapah napa pelapah kurma. Nek sakniki masjide api-api, masjide sae jeh rame didamel bacaan tadarus Al-Qur'an. Monggo dengan mempelajari sedikit sejarah kisah awal Rasulullah sampai di kota Madinah,
Setidak-tidaknya kita tahu, oh ternyata seperti itu awal dibuatnya nanti napa Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-ibrah wad dalail, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Pertama ada ahmiyatul masjid fil mujtami atau fil mujtami'il Islam wad daulah al-islamiyah. Kita akan tahu betapa pentingnya masjid bagi masyarakat Islam dan daulah Islamiyah. Sementara ini kan kita taunya masjid itu hanya untuk datang sholat, ya kalau nggak sholat maktubah harian waktu per waktu ya sholat mingguan, ya. Sholat apa? Sholat mingguan, sholat Jumat. Kadang ono sing harian ya ora, tidak sampai harian, tidak sampai mingguan, tapi napa? Tahunan. Sholat apa? Idul ya Idan, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kadang di sana nggak sholat ya kak ya, jaga. Aduh. Ya kita akan tahu betapa pentingnya al-masjid fil mujtama'il islamiyah bagi masyarakat Islam dan daulah Islamiyah. Pertama, pentingnya masjid bagi masyarakat Islam. Yang pertama yaitu tentu di sini adalah sebagai media mempersatukan umat Islam. Yang pertama dikala itu masjid dijadikan media, yaitu apa? Syukron katsir. Tersuwun. Dijadikan media untuk mempersatukan umat muslim, terlebih dan terkhusus muslim kala itu yaitu Ansor dan Muhajirin. Sehingga penting sekali ketika Islam hendak dibesarkan oleh Rasulullah, maka yang dibangun Rasulullah pertama kali adalah bagaimana terdapat media, di mana media itu nanti menjadi tempat pemersatu antar umat Islam, terlebih antar kaum Ansar dan Muhajirin. Jadi kita tidak heran lagi, fa inna iqamatal masjid awwalun wa ahammu, itu menjadi awal pembuatan atau pembangunan masjid itu penting untuk dijadikan pondasi sebagai media untuk mempersatukan antara umat muslim. Ditambah lagi di situ akan memperkokoh umat muslim dengan adanya dengan adanya masjid. Akidah tertata, kemudian semangat terjaga. Inna min nizamil islami wa adabihi syuyu'u usratil ukhuwah wal mahabbah bainal muslim. Di antara sistem dan prinsip lagi yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW supaya di situ terdapat penyebaran ikatan atau tersebarnya ikatan al-ukhuwah wal mahabbah, cinta kasih antara umat muslim. Itu yang pertama. Kemudian
ada lagi hal yang bisa kita petik pelajaran dari dibangunnya masjid, yaitu semangat persamaan, al-musawah wal adl. Jadi anone adanya semangat ruhul musawah wal adl, terdapat semangat persamaan dan keadilan. Kalau kita sudah berada di masjid, iku rasa-rasane kaya padha kabeh. Rasa-rasane napa padha. Kalau kita sudah berada di masjid salat satu shaf, wis padha kabeh. Antara yang alim, antara yang awam, antara yang miskin, antara yang kaya, iku napa sama, padha. Rasa-rasane niku napa padha. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut yang kedua adalah hukmu ta'amul ma'aman lam yablughu sinar rusydi minal atfal, yaitu lebih umumnya bagaimana Kanjeng Nabi memperlakukan si anak kecil tadi yang belum sampai balik, yang umurnya belum sampai balik. Istadalla amrin nuduhake sapa ba'dul fuqaha wa hum al-hanafiyah bihadal hadis ala sihhati tasarrufi ghairil balik. Iki kalau melihat cerita tadi bahwa Rasulullah memanggil kedua anak yatim tadi, kemudian ditanya harga tanahnya berapa, kemudian mereka menolak untuk menjual tanahnya karena pinginnya menghibahkan saja. Kemudian tadi ada sahabat yang sekaligus jadi ayah asuhnya, yaitu As'ad bin Zurarah. Dari cerita tersebut, kalau ulama-ulama fikih bermadhab Hanafiyah itu dijadikan hujjah bahwa tasarruf atau jual beli dengan orang yang tidak balik itu napa sah. Wa wajud dilalah ala dzalika, argumennya bahwa jual beli dengan anak yang belum balik itu sah kalau menurut Abu Hanifah, tidak yang Hanafi atau tidak yang Syafi'i, Hanifah. Anak Nabi saat menikah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaral al-murbit, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membeli kebun dari minal gulamaini yatimaini, dari anak yatim tadi, setelah apa terjadi tawar menawar, walau lam yasih tasarrufuhuma lamashtara minhuma, meskipun apa secara tasarruf itu tidak diperkenankan. Jadi cara madhab Abu Hanifah atau ulama Hanafiyah, ulama fikih Hanafiyah itu jual beli dengan anak yang masih kecil itu diperkenankan. Argumentasinya ya tadi, bahwa pada cerita tersebut Rasulullah menawar kebunnya si anak yatim dengan cara menawarnya atau terjadi tawar menawar, meskipun apa tasarruf keduanya, jual belinya napa andai kata dibeli napa tidak sah. Tapi nanti ada kelanjutannya, karena ini nanti jual belinya kepada si penanggung jawabnya tadi, yaitu napa As'ad bin Zurarah. Ghaira annal ladina dhahabu, akan tetapi jumhurul ulama itu mengatakan ila adami sihhati tasarrufi ghairil balik. Jual belinya anak kecil yang belum sampai pada usia balik itu napa tidak sah. Di antaranya wahum jumhurul fuqaha, pendapat ini diprakarsai oleh jumhurul fuqaha dengan hujjah ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha asyuddah. Wala taqrabu malal yatimi, janganlah kalian mendekati harta anak yatim
illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, hatta yablugha asyuddah, sampai pada umur dewasa nanti. Pada kajian ini ada dua hal yang bisa kita petik pelajaran, bahwa annahu ja'a fi riwayati Ibnu Uyainah. Pada riwayatnya Ibnu Uyainah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bercakap dengan ammuhuma, yaitu dengan paman dari kedua anak yatim itu. Ya, di mana paman tersebut jadi di mana paman tersebut orang yang mengasuh kedua-duanya. Jadi kalau ini dua statement ini, dua pendapat ini itu menolak dari pendapatnya para ulama fikih dari Hanafiyah. Nah, Hanafiyah kan jual beli dengan anak yang anak yang belum sampai balik itu diperkenankan, tapi ternyata di sini dikomentari oleh Ramdhani Al-Buti tidak cukup dengan alasan bahwa itu baiknya jual belinya bukan kepada si hulam, bukan kepada anak kecil-kecil tadi, tetapi kepada tadi Zurarah. Fala hajata fihi lama dhahaba ilaihi Hanifah. Jadi pendapatnya Abu Hanifah ditolak. Yang kedua, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memiliki wilayatan fi mithli hadhil umur, wilayah khusus pada setiap permasalahan. Jadi Kanjeng Nabi itu memiliki wilayah khusus atau kewalian khusus dalam suatu masalah. Wa annahu alaihi salatu wassalam innamashtara al-ard minhuma biwasfin kaunihi waliyan aman. Andai kata kalau Rasulullah membeli langsung tanah yang tadi, tentu itu biwasfin kaunihi waliyan aman. Kanjeng Nabi itu sebagai wali umum bagi semua umat muslim. La biwasfi kaunihi fardan, bukan selaku individu dari umat muslim. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran ketiga dari kisah tersebut, yaitu jawazu nabshil kubur ad-darisah, boleh menggali atau menggali kuburan yang masih rusak kemudian dijadikan masjid. Dzakara al-Imam an-Nawawi ta'liqan ala hadil hadis faqala fi jawazu nabshil kubur ad-darisah wa annahu idza uzila turabuha al-mukhtalit bi sadidihim wa dima'ihim jazat as-salatu fi tilkal ard. Jadi nek cara ngendikanipun pendapatipun Imam Nawawi diperbolehkan salat di atas boleh mengangkat kuburan kemudian dijadikan masjid dan sholat di atasnya selama debu-debu yang bercampur dengan darah atau bercampur dengan nanah dari si mayat ini sudah dipastikan hilang. Wa jawazu ittihadzu maudhiha masjidan idza tatayyabat arduhu, ketika buminya sudah menjadi suci atau bersih. Terus seperti kajian-kajian fikih dalam madhab Syafi'i, alasan kenapa kita tidak boleh sholat di atas tanah perkuburan, karena tanah perkuburan itu terindikasi bercampur darah ataupun nanah dari si mayat yang dikuburkan di situ, gitu ya. Kama annal hadisa, kaya saat temannya hadis yadullu ala annal arda allati tufina fiha al-maut yajuzu bayuha wa annaha baqiyatun ala maliki sahibiha. Jadi tanah yang dimiliki oleh si anak kecil tadi itu memang ada perkuburannya, tapi perkuburan itu perkuburan lama, dan padahal tanah itu bukan tanah wakaf, memang tanah milik pribadi dari yatimain, dari
kedua anak yatim tersebut. Kemudian dikuatkan pendapat ini yang terakhir, qultu wa mahallu jawazi nubshil kubur, inti dari diperbolehkannya dudah kuburan ad-darisah, ya kuburan sing wis suwe banget, wa tikhadu ardiha masjidan, dan diperbolehkan dibuat untuk dijadikan masjid idza lam takun al-ardu waqfan, ya ketika tanah tersebut tidak berstatus sebagai tanah wakaf. Amma idza kana kadzalika, ketika tanahnya kok berstatus tanah wakaf, fala yajuzu tahwiluha, maka tidak diperkenankan mengubah status tanah tersebut ila syai'in akhar ghairu ma wukifat lahu, selain bunyi dari wakaf tersebut. Terus kita bisa pahami peristiwa pembuatan masjid Rasulullah di Madinah pertama kali, itu tanahnya milik tanah seorang yatimain, dua anak yatim yang diasuh oleh sahabat As'ad bin Zurarah gitu ya. Meskipun di situ ada tanah perkuburannya, tapi perkuburan itu adalah perkuburan yang sudah usang, sudah sangat lama, dan dipastikan gak bercampur lagi tanahnya dengan darah ataupun nanah, karena yang dikeduk itu mau sisa-sisa tok. Kemudian terakhir dari cerita ini dapat kita ambil pelajaran bahwa hukmut tasyid al-masajid wa nabshiha wa zuhrufatiha, bahwa memugar atau bongkar ning ini dalam arti bangun masjid, menghias masjid, dan memberikan ukiran-ukiran pada masjid. Itu bagaimana gitu kan? Wa tasyid, bahwa memugar yang dimaksud di sini adalah antuqama imaratul masjid, yaitu yang dimaksud adalah membangun masjid bil hajarah, dengan dengan bebatuan. Jadi semula tanah yang dijadikan masjid Rasulullah itu kan sudah dijadikan musola. Niku dirombak Kanjeng Nabi, atape dirombak, tiang-tiangnya diganti, kemudian ditambahkan di dalamnya ornamen-ornamen gitu ya. Tapi ngerombak ini ku mboten membinasakan itu mboten, tapi nambahi elok, ya, tambah elok. Lalu kemudian menghias dan mengukir masjid oleh sebagian ulama, fa amma tasyid faqad ajazahu, diperkenankan, ya, wastihsanuhu al ulama amma. Dalilnya apa? Buktinya dalilnya tendensinya bidali 5 kelawan dalil perkara fa'ala kang agawehu ing ma sapa Umar wa Utsman radhiyallahu anhuma min i'adati bina'i masjidi alaihi salatu wassalam. Peristiwa yang semacam ini juga pernah dilakukan oleh sahabat Utsman. Sahabat Utsman pernah kelampai berkaitan dengan masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar Utsman nate. Wa huwa wa in kana syai'an lam yaf'alhu sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semacam ini andai kata buruk tentulah tidak dilakukan oleh Rasulullah. Illa an adama fi'lihi lam yadullu 'alal mafhum mukhalafah. Tetapi juga tidak menunjukkan mafhum yang sebaliknya. Ai almanu minat tasyid, tegese Kanjeng Nabi mencegah dari membangun ulang masjid. Jadi pada dasarnya, pada kisah pertama kali dibangunnya masjid itu adalah menjadi tonggak, bahwa tonggak pertama kali berdirinya masjid dan tonggak pertama kali dibangunnya dustur undang-undang untuk umat muslim.
dan pertama kali bagaimana Rasulullah menyatukan antara Ansor dan Muhajirin. Ini menjadi kisah sejarah yang nantinya ke depan menjadi sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Dan dari kisah itu pula kita bisa memetik setidak-tidaknya ada 4 pelajaran, bahwa masjid memiliki peran penting bagi umat Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah bagaimana beliau memperlakukan dengan arif seorang yatim, ya. Kemudian bagaimana beliau melakukannya dengan arif kepada walinya. Kemudian yang ketiga, ternyata dari kisah tersebut juga muncul hukum fikih diperbolehkannya menggali kubur, kemudian mendirikan masjid di situ dengan catatan-catatan seperti yang diutarakan oleh penulis Syekh Ramdhani Al-Buti. Dan yang terakhir, ternyata pada kesimpulannya memperkokoh masjid, mempercantik masjid, menghias masjid, memberikan ornamen atau ukir-ukiran itu juga diperkenankan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan itu pun dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu dari 3 hal yang bisa saya sampaikan, hanya 1. 3 hal di situ tadi ada Rasulullah pertama kali membangun masjid, kemudian mempersaudarakan antara seluruh umat muslim, baik terkhusus kepada Ansor Muhajirin. Yang ketiga, Rasulullah membuat satu perjanjian atau undang-undang yang mengatur tatanan kehidupan umat muslim. Meskipun 1, semoga bisa bermanfaat terkhusus kepada saya pribadi, umumnya pada pemirsa semuanya. Dan semoga ibadah-ibadah kita, baik ibadah-ibadah fardu, ibadah sunnah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan umur yang panjang dan berkah oleh Allah sehingga nantinya kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan baik ahwal ataupun akwal dari saya yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, pendengar semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah maaf.